Assalamualaikum teman-teman semuanya. Makasih yang udah tap-tap layar, yang udah gabung, yang udah share. Kita mulai aja ya cerita-ceritanya. Jadi aku seperti biasa mau bacain buku sambil cerita-cerita sama teman-teman. Nah, aku bacain buku ini kisahnya Rasulullah sama kisahnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita udah masuk ke bab ke-7. Buat teman-teman yang baru gabung, insya Allah masih nggak terlalu nanggung banget karena kita per bab gitu. Jadi bukan dipotong-potong di tengah-tengah bab. Kita per bab ada judulnya gini. Jadi kemarin kita udah pernah bahas Rasulullah sama Bunda Khadijah dari mulai pas masih sendiri-sendiri, pas masih remaja Rasulullahnya gimana, masih kecil. Terus Bunda Khadijah sebelum sama Rasulullah menikah sama orang lain, punya anak, bisnisnya Bunda Khadijah itu gimana, keluarganya Bunda Khadijah itu gimana. Itu semua udah kita bahas, udah kita lewatin. Dan sekarang kita lanjut ke penderitaan Rasulullah dan Bunda Khadijah. Jadi pas udah masa-masa Rasulullah jadi nabi, pas Rasulullah udah mendapatkan wahyu dari Jibril. Ntar ya aku lap. Siapa tahu terlalu kusam kameranya. Kak, beli bukunya di mana? Oh iya, aku di keranjang kuning di profil aku ada. Itu bukunya judulnya The Golden Stories of Khadijah. Ada tuh. Tapi aku bisa nambahin nggak di sini kalau udah terlanjur mulai? Kalau bisa tambahin aku tambahin. Nggak tahu deh caranya gimana. Pokoknya ada tuh, klik di profil aku, nanti ada buku ini gitu teman-teman. Oke, kita lanjut langsung masuk ke pembahasannya. Ini bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk Makkah sedikit demi sedikit mengenal Islam. Tips biar kita betah baca buku Islami dong Kak. Tips biar betah baca buku Islami. Kalau aku sih, kita lihat dari judulnya ya. Kita lihat dari judul bukunya, dari penulis bukunya. Kira-kira pembawaan beliau yang menulis itu menyenangkan gak, ringan apa enggak. Kita pilih dulu bukunya nih. Siapa tahu kalau kita nggak suka yang terlalu berat bahasanya, tiba-tiba kita salah pilih buku, nanti malah nggak disentuh sama sekali bukunya, cuman beli-beli aja gitu. Jadi kita lihat dulu penulisnya, judulnya gitu. Terus kita lihat tuh pas kita buka daftar isinya, mana nih bab-bab yang kita suka. Pertama kita mulai aja dulu dari bab yang kita suka. Nanti bab-bab yang lainnya mungkin kita akan penasaran nih. Bab yang kita sukanya aja seru, apalagi bab-bab yang lainnya. Ini silau banget ya. Kayaknya silau bener. Terus kalau misalnya emang gak bisa dipaksain, kitanya masih males juga baca buku, tapi kita mau punya banyak ilmu, kan banyak di YouTube yang udah membahas bedah buku gitu. Jadi ustadznya atau pembahasnya itu membacakan, kemudian menjelaskan. Jadi kita tinggal dengerin aja. Kalau kita emang gak suka baca buku tapi pengen dapet ilmu-ilmu dari buku-buku. Jadi banyak cara sih untuk mendapatkan ilmu. Gitu kakak, semoga membantu tipsnya. Daripada tidak sama sekali, mending cari cara lain gitu kalau emang nggak suka baca buku, karena hobi orang nggak bisa dipaksa juga kan. Penduduk Mekah sedikit demi sedikit mengenal Islam dan berpindah kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah.
pada awalnya kan penduduk Mekah itu banyak yang melawan Rasulullah, banyak yang mau membunuh Rasulullah. Tapi karena mereka pengen tahu sebenarnya apa sih yang dibawa oleh Muhammad SAW, dan mereka konfirmasi sendiri seperti apa ajarannya. Akhirnya banyak yang jatuh cinta dengan Islam, karena selama ini Rasulullah itu cuma sering kena fitnah aja. Rasulullah sering kena fitnah, Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, tukang bohong, tukang buat-buat Al-Quran, buatan tangannya sendiri, itu buatan pikirannya sendiri, difitnah-fitnah, dikatain penyihir, penyair. Nah, tapi karena orang-orang juga lebih terbuka mata hatinya, mau gitu mendengarkan apa yang Rasulullah bawa, mau memikirkan juga bahwa yang Rasulullah bawa itu adalah kebenaran, akhirnya banyak juga yang masuk Islam. Walaupun masuk Islam itu artinya kita siap untuk dibunuh, karena saat itu orang yang masuk Islam berarti menentang kekuasaan yang di sana, karena kekuasaan di sana nggak suka Rasulullah mendakwahkan Islam, nggak suka Rasulullah membuat orang-orang tidak menyembah berhala lagi, karena berhala di situ adalah komunitas bisnisnya mereka. Jadi bukan masalah agama doang, tapi masalah bisnis yang ada di daerah situ. Gitu ya teman-teman. Jadi mulai banyak nih satu persatu orang yang masuk ke agama Nabi Muhammad SAW. Hal ini tentu saja membuat marah para tokoh penyembah berhala dan penganut politeisme. Untuk menangkal agama Islam, mereka ingin agar Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada pihak kafir Quraisy. Jadi mereka pengen Muhammad itu ditawan, mau diambil gitu. Jadi Rasulullah mau dibunuh kah, atau pengen dikasih sogokan kah? Kan Rasulullah juga pernah ditawarkan kan, kalau kau mau harta kami kasih, kalau kau mau wanita kami kasih, kalau kau mau kedudukan kami jadikan kau raja, asal kau diam, kau bungkam, asal kau tidak lagi mengajarkan ajaran-ajaran yang selama ini kamu ajarkan gitu. Buku apakah? Buku Perjalanan Hidupnya Rasulullah bersama Khadijah radhiyallahu anha. Setelah berbagai upaya gagal dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah, baik itu berupa rayuan, intimidasi, dan penyiksaan, kaum Quraisy memutuskan untuk memboikot dan mengepung kaum muslimin dan menuliskan deklarasi yang kemudian digantung di pintu Ka'bah agar orang-orang memboikot kaum muslimin, termasuk memboikot Rasulullah, istrinya, dan juga paman-pamannya. Memboikot semua orang yang muslim. Jadi kalau pada zaman itu ya, Rasulullah orang yang baru mengajak orang-orang untuk masuk ke kelompoknya, masuk ke Islam. Makasih Kak, sudah kasih mawar. Nah, jadi kalau kita saat ini ya, kita bayangkan saat ini kalau kita jadi mu'alaf, ya banyak sambutan, kebahagiaan, dipeluk sama saudara-saudara kita yang sesama muslim atau muslimah. Kalau misalnya yang mu'alaf itu muslimah, langsung disambut, dikasih kerudung, dikasih jilbab, dikasih gamis, mungkin disambut, diajak pengajian gitu kan, bahagia banget gitu kalau mu'alaf. Atau kalau yang laki-laki ya disambut, kalaupun dulu dia pekerjaannya haram, mungkin ada yang nawarin pekerjaan dari kalangan kaum muslimin yang misalnya yang hartawan gitu. Nah, tapi kalau di zamannya Rasulullah ini, kalau mau jadi mu'alaf berarti siap untuk dibunuh. Kalau mau jadi mu'alaf siap untuk dibantai, siap untuk dikucilkan. Jadi benar-benar nih keimanannya sangat-sangat sangat-sangat tak terkalahkan gitu orang-orang yang pada zamannya Rasulullah. Jadi mereka tuh bukan sekedar mau masuk agama Islam, tapi udah menyerahkan hidup dan mati. Karena banyak nih dari kalangan orang-orang yang lemah, dari kalangan budak, dari kalangan orang miskin yang masuk Islam, banyak yang meninggal karena disiksa sama orang-orang yang kuat di sana, sama orang-orang yang kuat kedudukannya. Kayak misalnya semalam kita bahas
Sumayyah dari kalangan budak. Sumayyah sekeluarga itu disiksa habis-habisan, disiksanya secara brutal, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke kerongkongannya, ditarik tangan dan kakinya sampai putus, dibakar, diguyur timah panas. Dan kalau kalian juga pernah dengar Bilal bin Rabah kan dari kalangan budak juga, beliau diapain? Ditaruh di tengah-tengah padang pasir yang gersang. Yang gersang itu kalau ditaruh doang aja mungkin udah kepanasan banget, tapi selain ditaruh, ditindih lagi sama batu yang gede banget sampai kehausan berhari-hari di situ, sampai udah mungkin udah hampir batas kemampuan manusia gitu. Tapi terus menerus Bilal bin Rabah nih minta tolong sama Allah dengan menyebutkan ahad. Artinya ahad itu kan yang maha esa, maksudnya dia mengatakan, ya Allah, hamba disiksa seperti ini hanya untuk engkau yang maha esa, engkau yang maha kuasa. Hamba rela menjalanin takdir Islam yang seperti ini gitu. Jadi orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal, mereka memberikan hidup mereka, dan itu kan dari kalangan orang-orang yang lemah, dari kalangan budak. Nah, kalau dari kalangan orang muslim yang masuk Islam yang jadi mualaf, tapi dari kalangan orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, ada juga nih orang kaya, orang bangsawan, mereka di stop perdagangannya, di stop bisnisnya, diblokir. Jadi mereka mau jualan apa, nggak ada yang boleh beli. Mereka mau membeli apa, nggak ada yang boleh menjual kepada mereka. Jadi ekonomi umat Islam dari kalangan orang-orang kaya itu sendat juga, jadi mati juga, jadi rugi gitu. Jadi orang Islam saat itu yang susah berkorban nyawa, orang-orang yang kaya raya berkorban duniawinya, karena mereka jadi nggak punya apapun lagi, diboikot gitu. Bahkan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang tadinya kaya raya, eksportir, barang-barang eksportir, Bunda Khadijah tuh bisnisnya nggak main-main, bisnisnya sangat-sangat besar ya, udah bisnis ke luar negeri, keluar dari wilayahnya, ke luar negeri lah itu namanya ya, sampai habis banget gitu untuk membiayain kaum muslimin yang diblokir ekonominya sama orang-orang yang nggak suka sama Rasulullah, sama orang-orang Quraisy. Aku baca komen dulu ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah kasih. Semoga Allah limpahkan rezeki. Kak Arini tinggal di mana? Tinggal di Riau, di Pekanbaru Riau. Tapi aku sebenarnya orang sana, orang Pulau Jawa, orang Jakarta, orang Tangsel lah. Kalau tahu Tangerang, kalau kita pergi ke Jakarta itu kan bandaranya di Tangerang, di situ lah, di sekitaran, di dekat-dekat situ. Tapi aku nikah sama orang Riau, jadi aku tinggal di Riau sekarang. Kita lanjut ya. Para orang Quraisy itu memblokir orang-orang muslim dengan menuliskan deklarasi yang digantung di pintu Ka'bah. Jadi siapapun nggak boleh ada yang menyentuh ekonominya kaum muslimin. Siapapun nggak ada yang boleh bantu kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dibiarkan kelaparan, dibiarkan nggak punya uang, dibiarkan nggak punya pangan. Kayak gitulah jahatnya mereka. Sebelum pemboikotan dilaksanakan, beberapa hari sebelumnya para pemimpin suku Quraisy mengadakan pertemuan rahasia. Mereka merencanakan dan menandatangani suatu dokumen yang menyatakan bahwa jika Bani Hashim tidak mau menyerahkan Muhammad, mereka akan diboikot secara sosial dan ekonomi. Jadi ini udah masuk ke ancaman ya. Mau serahkan Nabi Muhammad ke tangan mereka, terserah mau diapain, atau kami boikot semuanya. Akhirnya karena kaum muslimin gak mungkin lah ya menyerahkan Rasulullah cuma-cuma kayak gitu ke tangan musuh, ke tangan orang-orang jahat. Ya akhirnya diblokir, diblokade ekonomi dan sosialnya, nggak ada yang boleh
menyapa kaum muslimin, nggak ada yang boleh nolong kaum muslimin bertahun-tahun. Mereka mengirimkan isi boikot itu kepada suku-suku lain di Mekah. Jadi mereka juga cari-cari bantuan ya, cari-cari bala bantuan supaya kaum muslimin ini nggak ada yang nolong sama sekali walaupun di luar wilayahnya. Takutnya kalau kaum muslimin minta tolong keluar wilayah dan ditolongin, akhirnya orang-orang jahat ini nggak punya kekuatan lagi karena udah ditolongin sama negara tetangga gitu. Akhirnya mereka mempengaruhi suku-suku yang lain untuk tidak menolong kaum muslimin. Mereka bilang ini ada kelompoknya Muhammad, orang Islam, orang yang baru, kelompok baru nih di lingkungan kita, tiba-tiba disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak menyembah berhala. Jadi jangan ada yang nolong mereka. Kalau nolong mereka maka putus persaudaraan antara suku ini gitu. Mereka mengirimkan isi boikot itu kepada suku lain di Mekah. Mereka melakukan boikot dengan menulis perjanjian yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Nota perjanjian itu kemudian digantung di Ka'bah. Nah, perjanjian itu isinya adalah buku tentang apa yang Kak Arini baca? Buku tentang sirah Rasulullah SAW. Nah, sekarang lagi masa-masa paling sedih, masa-masa umat muslim tuh dijahatin, dizolimin sama warga sekitar. Isi perjanjian itu adalah mereka tidak menikah dengan para perempuan dari kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Gak boleh ada yang menikahin orang muslim. Mereka tidak menikahkan putri-putri mereka dengan para pria orang muslim Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka tidak menjual apapun kepada orang muslim Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka tidak membeli apapun dari Bani Hashim dan dari Bani Abdul Muthalib. Jadi gitu ya, jadi gak ada yang boleh menyambung persaudaraan kepada orang muslim saat itu. Dan gak ada yang boleh menyambung bisnis sama orang muslim saat itu. Gak ada yang boleh berjual beli sama orang muslim. Apa nih Kak? SE. Iya, gelar itu SE. Makasih kakak sudah ngirim-ngirim kembang. Kakak Khotimatun. Mereka diboikot di Syi'ib, letaknya di kaki bukit Abu Kubais, bagian Mekah sebelah timur, berbentuk sebuah pelataran sempit yang dikelilingi dinding batu terjal dan tinggi yang tidak dapat dipanjat. Orang hanya dapat masuk dari sebelah barat melalui celah sempit setinggi kurang dari 2 meter yang hanya dapat dilewati unta dengan susah payah. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton film Umar ya, Umar bin Khattab kan ada tuh difilmin. Nah di situ aku bisa ngelihat gitu, bisa tergambar yang dikatakan dari buku ini gitu. Kaum muslimin diboikot di sebuah bukit gitu, di sebuah bukit di lereng bukit, di kaki bukit. Dan kaum muslimin tuh udah di situ aja gitu, nggak dikasih makan, nggak boleh jual beli, udah terkurung di sana, kelaparan, nggak ada yang boleh lihat kaum muslimin di situ. Jadi pas aku lihat di filmnya ya, film Umar bin Khattab tentang kejadian ini, jadi istri-istri orang muslim yang lagi diboikot di kaki bukit itu, mereka tuh sampai kering banget air susunya, yang sedang mau nyusu itu sampai cerita gitu pada Khadijah, wahai istri Rasulullah, susuku sudah kering. Aku tidak dapat makan apapun dan tidak dapat minum apapun, saking kita miskinnya, kita diboikot seperti ini gitu. Bunda Khadijah nangis ngelihat hal seperti itu. Akhirnya hartanya Bunda Khadijah diberikan semuanya, diberikan sedikit demi sedikit untuk keberlangsungan hidup seluruh orang muslim saat itu sampai benar-benar habis total. Benar-benar sedekah yang sangat besar Bunda Khadijah itu kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin lagi lemah banget, nggak boleh jualan apapun, nggak boleh beli apapun, diblokir gitu. Kayak misalnya ya kita udah disuruh di rumah aja, nggak boleh belanja apapun, nggak boleh jualan apapun, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Kita cuma dikurung aja di situ, nggak ada yang boleh nemui kita. Nah itu
berlangsung lama sampai akhirnya lama-lama badan kita kurus kering. Badan umat muslimin saat itu kurus kering, nggak ada makanan. Dan Bunda Khadijah ngelihatnya miris banget. Orang-orang muslim ini demi memegang teguh agama Allah, akhirnya duniawinya jadi disiksa sama orang-orang di sana. Ini kan termasuk penyiksaan ya, kayak pembiaran busung lapar gitu. Makasih yang udah tap-tap layar, kakak-kakak semuanya. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun loh teman-teman, 3 tahun. Yaitu dimulai pada tahun ke-7 kenabian sampai pada tahun ke-10 kenabian. Jumlah keseluruhan anggota muslim Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib adalah 400 orang. Bisa dibayangkan betapa susahnya hidup dalam keadaan seperti itu. Disebutkan karena kelaparan mereka memakan daun-daun yang terjatuh dari pohon. Daun-daun yang kering. Bahkan beberapa di antara mereka banyak yang kelaparan hingga tergeletak lemas, seperti seekor kambing yang tergeletak lemas. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Aku sangat kelaparan waktu itu, sehingga ketika suatu malam tanganku menyentuh sesuatu yang basah, aku pun langsung memakannya. Dan sampai kini aku tidak tahu benda apa yang telah aku makan. Bisa jadi itu kotoran unta, bisa jadi, ya Allah, sedih banget ya kaum muslimin." Sebenarnya mereka kalau memilih untuk menjadi orang yang tidak muslim, untuk menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang kafir lagi, mereka hidup aman. Menjadi orang kafir, hidup aman, sentosa seperti hidup normal pada sebelum-sebelumnya. Tapi karena mereka memilih iman, memilih Allah, memilih Rasulullah, mereka telah melihat kebenaran dari Rasulullah, akhirnya mereka memilih hidup yang sangat menderita seperti itu. 3 tahun loh, 3 tahun kita dibiarin gak makan apapun. Ya mungkin kalau misalnya kita bisa ngomong gitu dengan enaknya, ya kenapa nggak beli kambing, kenapa nggak jualan, kenapa nggak nanam pohon, nanam tanaman gitu. Tapi semua hal itu kan butuh pemeliharaan. Misalnya kambing butuh diberi makan, kalau nanam tanaman butuh pupuk. Kemudian apalagi? Kalau memancing atau apa, nggak tahu lah deket sama laut atau enggak gitu kan. Pokoknya intinya mereka itu sangat kelaparan selama 3 tahun gitu. Itulah perbuatan kaum kafir saat itu. Dan insya Allah mereka semua sudah bahagia di alam. Waalaikumsalam. Di alam barzah ya teman-teman. Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengatakan, "Aku tengah bersama Rasulullah di Mekah pada suatu malam. Aku keluar untuk buang air kecil, namun tiba-tiba aku mendengar suara sesuatu yang terkena oleh air kencingku. Maka aku melihat ke bawah dan ternyata sesuatu itu adalah sepotong daging unta. Lalu aku mengambil sepotong daging unta itu, kemudian aku mencucinya. Setelah itu aku membakar dan menumbuknya hingga halus. Setelah halus menjadi serbuk, aku memakannya. Dan berkat serbuk-serbuk daging itu aku tak merasa lapar lagi sampai 3 hari. Masya Allah, Masya Allah. Padahal udah kena air kencingnya sendiri ya. Saking gak ada makanan lagi, ya udah daripada makan daun kering, mending makan daging yang udah kena air kencingnya sendiri gitu. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah dan istrinya dapat bertahan walaupun kondisi fisik istrinya sudah tua dan sudah lemah. Khadijah rela didera rasa haus dan lapar dalam mendampingi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Khadijah yakin bahwa tidak lama lagi pertolongan Allah akan datang. Keluarga mereka yang lain sekali-kali dan secara sembunyi-sembunyi mengirimkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup. Selama pemboikotan itu berlangsung, tidak sedikit pun iman dan akidah mereka goyah.
Kak, kamu Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kak, semoga bermanfaat akunya ya buat teman-teman semuanya. Kakak juga Masya Allah. Pokoknya kita semua insya Allah dijaga sama Allah ya. Buktinya kita sekarang lagi bahas Rasulullah, bukan lagi melakukan maksiat. Lanjut. Keluarga-keluarga Rasulullah dan keluarga Khadijah, amin amin ya Allah, amin. Secara sembunyi-sembunyi mengirimkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Selama pemboikotan itu berlangsung, tidak sedikit pun akidah dan iman mereka goyah. Bahkan yang mereka rasakan adalah bertambah kokoh keimanan dalam hati. Bertambah kokoh setelah kita melakukan pengorbanan gitu untuk agama Allah. Aku juga ngerasain kayak misalnya ada masa-masanya kita nemuin orang lain untuk misalnya berdakwah, untuk pergi ke pengajian. Misalnya nih kita pergi ke pengajian, terus ternyata hujan nih, tapi kita tetap ngotot. Ya udah nggak apa-apa hujan, kan ada jas hujan. Makin banyak pengorbanan kita, kayak semakin seru aja gitu perasaan. Misalnya kita di sepanjang jalan naik motor nih pakai jas hujan, terkena angin, terkena mungkin kita bisa juga masuk angin karena hujan-hujanan, tapi kita tetap ya Allah pengen pengajian, ya Allah hamba pengen mendekatkan diri kepada Engkau. Semakin kita banyak berkorban, semakin besar rasa itu gitu. Kayak pas sudah sampai di pengajian, ya Allah lihatlah hamba gitu, hamba demi Engkau nih, demi Engkau ada di sini, apapun halangan dan rintangannya hamba tetap memilih Engkau gitu. Semakin sulit kita mendekati Allah, semakin besar juga rasa cinta kita gitu. Apalagi mereka yang kelaparan ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun tuh nggak sebentar, itu lama banget 3 tahun itu untuk dijalanin sebagai orang yang busung lapar gitu ya. Busung lapar bukan karena kondisi alam, busung lapar karena pilihan kita sebagai muslim gitu. Masya Allah, pastilah imannya tambah besar gitu, karena pengorbanannya besar juga. Kalau misalnya mudah-mudah aja pengorbanan kita demi Allah, untuk Rasulullah, Allah juga mengatakan kok dalam Al-Quran, kamu tidak akan dibiarkan mengatakan bahwa kamu beriman kalau kamu tidak diuji. Jadi kalau cuman ngomong aku beriman, aku Islam, tapi kalau belum diuji kayak cuman lip service doang, kayak cuman di bibir aja. Ketika diuji itulah kita bisa nggak usah perlu ngomong lagi. Ketika kita diuji itulah kita bisa membuktikan bahwa kita itu beriman, kita tuh kuat imannya, Islamnya kokoh gitu. Jadi disitulah Allah bisa melihat kegigihan kita, Allah bisa melihat iman kita yang begitu besar dari tindakan dan perilaku kita setelah ujian itu datang. Karena kita tidak akan dibiarkan mengatakan diri kita beriman kalau kita belum diuji. Lanjut lagi, makanya di sini dikatakan ya, hati mereka, iman mereka itu malah justru tambah kokoh semakin banyaknya ujian, bahkan sampai mengancam nyawa gitu ya. Dalam pemboikotan itu mereka tidak bisa keluar dari tempat itu kecuali pada bulan-bulan haram. Mereka membeli dari kafilah yang datang ke Mekah dari luar daerah, tetapi penduduk Mekah menghasut agar mereka menaikkan harga barang-barang yang sangat tinggi, sehingga kaum muslimin tidak mampu membelinya karena terlalu mahal, harga yang terlalu luar batas ya. Misalnya biasa kita beli roti harganya 10.000, tiba-tiba dijualnya jadi 200.000, siapa juga yang mau gitu kan. Apalagi kaum muslimin sedang melarat juga, sedang susah, nggak ada pemasukan, nggak mungkin juga bisa, sama aja nggak jualan, itu memang menolak secara halus kalau seperti itu gitu. Al-Kisah, setiap kali kafilah dagang sampai di Mekah, salah seorang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, orang Islam yang diboikot itu, pasti ada yang pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk keluarganya. Lalu Abu Lahab berkata kepada para pedagang di pasar, "Wahai para pedagang, naikkanlah harga barang-barang kalian kepada orang-orangnya Muhammad, agar tidak bisa membeli apapun dari kalian. Kalian semua tentunya sudah mengetahui kan bagaimana hartaku dan janji-janjiku terhadap kalian.
Maka jangan khawatir, aku akan menanggung kerugian kalian kalau kalian tidak laku. Masya Allah. Abu Lahab, ya Allah, sampai dia berani keluar uang ya, sampai berani keluar uang untuk supaya kaum muslim itu nggak makan gitu. Sejahat itu ya, punya hati ya. Ya Allah, Abu Lahab nih pamannya Rasul loh. Maksudnya adik atau abangnya Abu Lahab ini orang tuanya Rasul. Makanya saking jahatnya, padahal paman gitu, saking jahatnya beliau sampai diabadikan dalam surat pendek di juz 30 gitu. Celakalah tangan-tangan Abu Lahab kan. Sejahat itu sama ponakan sendiri. Sama sahabat-sahabatnya ponakannya. Dengan bangganya dia bilang, kalian tahu kan bagaimana hartaku? Aku akan menanggung kerugian kalian jika kalian tidak laku. Dengan menaikkan harga itu. Mendengar perkataan Abu Lahab tersebut, semua pedagang di pasar sepakat menaikkan harga-harga barang secara berlipat-lipat ganda. Sehingga orang-orang muslim dari keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak bisa membeli apapun dari pasar. Lalu mereka kembali ke keluarga mereka yang diboikot dengan tangan hampa, dengan tetap kelaparan, dengan tetap putus asa terhadap makanan. Padahal anak-anak mereka telah berhari-hari menahan lapar. Astagfirullahaladzim. Seusai pasar bubar, saya dan teman saya lagi sholat maghrib, terus teman saya mau kentut, saya harus apa? Biasanya sih mau kentut lah, entah gatal lah, entah mau buang air lah. Itu semuanya bisik-bisik dari setan yang mengganggu, setan khusus untuk ganggu sholat ya. Tapi kalau emang udah gak tahan banget dan sampai-sampai mengganggu sholatnya, mengganggu kehusuannya, lebih baik ulang wudhunya lagi. Kentutnya dikeluarin dulu baru diulang wudhunya. Tapi kalau misalnya masih bisa ditahan, rasanya kayak cuman baru 50%, mungkin itu cuman godaan setan aja kak. Jadi kakaknya harus gimana ya? Kakaknya harus menguatkan temen kakak atau bilang sama dia wudhu aja langsung cepetan gitu. Harus menghirupnya. Jangan dihirup. Tapi kentut saya wangi. Astagfirullahaladzim. Lagi sedih padahal loh pembahasan kita lagi. Harus menghirup. Tapi kentut, udah lah ya, kita gak usah bahas kentut-kentut lagi ya. Udah selesai tadi ya pembahasannya. Makasih kakak cerita hatinya telah mengirimkan mawar dan es jeruk untuk saya. Lanjut lagi aja kak. Iya tadi iklan ya, tapi memang harus dijawab juga, kalau nggak nanti bingung dengan kejadian kayak gitu. Lagi sedih kita nih teman-teman, pertanyaannya jangan yang kocak. Kalau pertanyaan yang sedih juga boleh lah, tapi ya nggak apa-apa aja sih pertanyaannya. Makasih kak udah ngirim es teh. Saza lanjut ya. Iya dari tadi nunggu dilanjut. Oh iya. Sampai mana tadi ya? Padahal anak-anak mereka telah menahan lapar berhari-hari. Sedih lagi ya vibes-nya nih. Yalah bukan vibes-nya aja, ini bukan film, ini bukan sinetron, ini benar-benar terjadi pada saat itu. Kita bayangin aja deh kejadian saat itu. Kalau misalnya ada yang ngomong, enak ya di masa Rasul mah bisa ngelihat Rasul langsung, pasti saya jadi sahabat Rasul. Kalau saya hidup di zaman Rasul, pasti saya masuk surga bareng Rasul sama para sahabat, bisa perang bareng, hidup bareng. Tapi dengan kondisi yang kayak gini, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang kuat? Apakah kita termasuk golongan orang yang tetap berada di barisannya Rasulullah gitu? Kalau kita hidup di zaman Rasul, kayak gini kejadiannya, nggak makan 3 tahun, makan
biar sekedar hidup doang makan daun, entah makan apa-apa. Mungkin saat ini kalaupun ada bangkai, mungkin Rasulullah juga mengatakan bahwa itu darurat gitu ya, yang boleh dimakan daripada nggak ada yang dimakan berhari-hari gitu. Dalam pemboikotan ini kita belum tentu jadi orang muslim kalau kita hidup di zaman itu gitu. Alhamdulillah wa syukurillah